Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang ada semua kawan-kawanku ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan survei untuk penelusuran kita malam, insya Allah malam nanti ya. Kali ini saya berada di situ Sarkanjut ya, situ Sarkanjut. Kedengarannya sih sangat agak vulgar ya, karena nama Kanjut itu mungkin dalam istilah bahasa Sunda ya, kalau diartikan kepunyaannya pria ya Kanjut. Konon sih info yang beredar istilah Kanjut itu, kalau dulunya mungkin saya dengar gali-gali informasi tentang Kanjut itu berasal dari kata kantung ya, kayak kantung buat naro barang ya. Jadi seperti kain yang dibikin kantung itu, kalau di istilah Sunda disebutnya kanjut ya. Jadi kanjut itu dulunya berisi untuk penyimpanan benda-benda pusaka ya, dulunya yang ditanam di area-area sini. Mungkin nggak tahu di sebelah mana, mungkin insya Allah kalau nanti kita melakukan penelusuran malam, kita gali-gali informasi tentang istilah kanjut itu yang sebagai penyimpanan benda pusaka. Terus juga ada yang bilang disebutnya Sarkanjut itu konon ada warga lokal sini yang dihadang sama tentara pasukan Belanda ya. Pas kala itu dia mungkin sedang melakukan perjalanan atau di sekitar sini dihadang pasukan Belanda ya. Terus sontak saja dia itu ada bisikan-bisikan gaib gitu. Ada bisikan gaib bahwasanya kalau seandainya dia mau lepas dari hadangan itu, dia harus memegang alat vitalnya ya, si pria itu harus memegang alat vitalnya. Terus dikala dia udah megang alat vital itu, dia bakalan selamat dari hadangan itu ya. Mungkin itu ya, mungkin informasi yang beredar dan informasi yang saya dapatkan ya tentang tempat ini. Yang untuk kurang lebihnya tentang tempat ini, insya Allah kita akan melakukan penelusuran malam dengan si Babe ya. Karena sekarang kita akan menuju makam Eyang Sura dan Eyang Gaung ya. Yuk kita akan cek lokasinya ya, makam Eyang Sura ya, sambil kita sekalian jaroh juga dengan Eyang Sura dan Eyang Gaung ini. Konon sih katanya Eyang Sura dan Eyang Gaung ini adalah utusan dari Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon ya. Utusan karena dia Syekh Syarif itu memiliki murid, mungkin memiliki murid dan diutus untuk melakukan syiar di sini ya, karena tempat di sini dulunya merupakan tempat yang sangat apa ya sebutnya, kayak yang sangar ya, ibaratnya tempat yang sangar dan warga-warganya sangar ya. Jadi diistilahkan dalam bahasa Sunda mah negara beling ya dulunya ini, di area-area desa Dungus ini, Dungus Siku. Sebelum kedatangan Eyang Sura dan Eyang Gaung di sini, kebanyakan sih warga-warga di sini sering melakukan pamer-pamer ilmu ya, pamer ilmu kesaktian ya. Pamernya itu dengan cara melakukan sabung ayam ya, terus dan banyak lah mungkin kejadian di sini yang di luar nalar ya, tentang pas peristiwa itu ya, pas peristiwa sabung ayamnya itu. Beberapa malam ya kita akan melakukan jaroh ya ke Eyang Sura dan Eyang Gaung juga. Ini juga mungkin sempat dijadikan tempat wisata ya. Tuh ada kayak perahu buat didaki, didayung. Lumayan juga sih, luas juga nih area situnya. Tapi ini enggak, kalau di musim kemarau yang panjang juga ini enggak kering ya. Kami juga sih dulu tujuan kami ke sini karena ada ilafat ya, ada yang ngasih tahu pas kami melakukan penelusuran
di Situ Rantun ya. Jadi di Situ Rantun itu dia itu nggak mau terekspos ya, nggak mau diceritakan tentang bagaimana situ itu. Kalau mau tahu tentang ceritanya Situ Rantun, tentang putri-putri itu yang ada di sana, kita harus mengunjungi situs Sarkanjut ini ya. Jadi kami juga agak tergerak hati ya mungkin untuk kesini, karena ini juga gak terlalu jauh sih di tempat ini. Situ ini sih mohon maaf ya tadi saya belum menyebutkan ya, lokasi ini situ Sarkanjut ini terletak di area kecamatan Lewigoong ya, Lewigoong, Kota Garut ya. Mungkin kan di daerah Lewigoong kita tanyain aja atau mencari di Google Map bisa lah kalau mau mengunjungi tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kondisi area pemakaman yang sudah ada yang gaul ya. Alhamdulillah ya, kawan-kawan, saya sempat melakukan ziarah ke makam Eyang Surah dan Eyang Gaung ya. Dalam makomnya itu pas tadi saya duduk wangi, makamnya itu wangi sih. Mungkin tanda-tanda Allah memberikan makom yang terbaik ya untuk mereka ya. Kita doakan saja ya, semoga yang meninggal, yang dikebumikan di area sini semuanya mendapatkan kenikmatan kubur ya, amin. Mungkin saya nggak akan lama-lama ya tentang melakukan survei di sini ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.